Hari demi hari tanpa terasa telah berlalu, dan hanya menunggu minggu, Dita akan melahirkan buah cintanya dengan Revan. Dita tidak pernah mengira akan merasakan kebahagiaan sebesar ini bersama laki-laki yang dulu dia kira egois dan sedikit gila. Dia mengingat bagaimana tawaran Revan yang ingin menikahinya. Kalau dipikir, dia memang bodoh karena mau mengikuti permintaan Revan. Tapi dia tidak menyesal karena akhirnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Suami yang sangat mencintainya serta mertuanya yang menyayanginya. Apalagi yang dia inginkan sekarang bukankah hidupnya sudah sempurna? Apalagi nanti setelah kehadiran malaikat kecilnya, semoga saja kebahagiaan selalu mengelilinginya. Revan memandang istrinya yang bersantai di gazebo taman belakang rumah mereka yang baru sebulan ini Revan dan Dita tempati. Sebenarnya Revan sudah lama membeli rumah ini, namun baru selesai direnovasi sebulan yang lalu. Revan berjalan mendekati istrinya yang sedang tiduran menikmati udara di sore hari. "Sayang, kamu di sini?" tanya Revan dan mengecup perut besar istrinya. Kamu sudah datang. Mana pesananku sayang?" tanya Dita dan mencoba bangun dan duduk di samping suaminya. Ya ampun, bukannya disambut suaminya baru datang tapi langsung nanyain pesanan. "Kamu aneh ya sayang, kalau orang ngidam masih bulan-bulan awal, tapi kamu ketika perut sudah besar gini, ucap Revan karena merasa kesal dan bingung dengan kelakuan istrinya seminggu ini yang selalu ingin ini dan itu, dan kadang dia harus keluar kota hanya untuk mencari pesanan istrinya yang tercinta. Padahal sekarang dia ingin menjadi ayah siaga untuk anaknya. Bahkan sudah 2 minggu dia cuti di kantor. Walau kadang masih harus ke kantor, tapi istrinya malah sering membuatnya keluar untuk mencari pesanan istrinya ini. Tidak tahukah Dita kalau dia sering takut dan khawatir jika keluar rumah untuk meninggalkan istrinya. Walau di rumahnya sudah ada 2 pembantu yang dia pekerjakan, tapi tetap saja Revan ingin selalu di samping istrinya, apalagi mendekati kelahiran anaknya. "Maaf suami Dita tercinta, jadi di mana soto Banjar pesananku?" ucap Dita dengan senyum lebarnya. "Tunggu, masih disiapi sama Mbak di dapur. Jadi kamu mau makan di sini atau ruang makan?" tanya Revan. "Di sini saja ya, udaranya sejuk, jadi sekalian bersantai," ucap Dita dengan memegang tangan suaminya dan mata mengerjap lucu. "Iya, sudah aku ambili dulu kalau begitu," kata Revan. Namun ketika Revan beranjak dari gazebo, ada Biem pembantu mereka yang membawakan makanan istrinya. "Ini Bu, saya bawa ke sini makanannya. Soalnya Ibu suka bersantai di sini kan?" kata Biem membawakan makanan dengan mengepul asap. "Iya Bi, makasih ya Bi," kata Dita dan melihat Revan mengambil mangkok makanannya. "Sekarang kamu makan," kata Revan memberikan mangkok makanan itu ke Dita. "Aku pengennya disuapin ayah," kata Dita dengan mengerjapkan matanya lucu dan tersenyum manis. "Ya sudah," kata Revan dengan terkekeh dan mulai menyuapi Dita. Enak," kata Dita dengan bertepuk tangan. "Nanti kalau kamu pengen sesuatu jangan yang susah carinya ya. Soalnya ayah takut kalau kelamaan ninggalin bunda. Dengarkan anak ayah," kata Revan sambil mengusap perut istrinya yang besar. Dita hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan suaminya yang sepertinya tidak terima karena sering dia suruh keluar untuk mencari keinginan anaknya. Dita sangat senang karena hari ini dia bertemu adiknya di rumah sakit karena sama-sama memeriksakan kandungan. Mereka saling berbagi cerita soal kandungan mereka masing-masing. Bahkan Dita ikut ke ruang pemeriksaan adiknya karena Rere ingin melakukan USG dan ternyata adiknya mengandung anak kembar.
Yah, ternyata adiknya akan mempunyai 2 anak sekaligus. Padahal Dita yang menikah duluan, tapi anaknya punya langsung 2 anak mengalahkan kakaknya. Sekarang Dita mengajak adiknya untuk mampir ke rumahnya dulu, dan nanti sopirnya yang mengantar pulang. Karena Renata pergi ke rumah sakit naik angkutan umum, jadilah Dita menarik adiknya untuk ikut ke mobilnya dan nanti biar sopirnya yang mengantar adiknya. Itulah yang Dita ucapkan agar adiknya mau ikut dengannya. Dek, kamu pulangnya nanti sore saja ya, temani kakak sampai suami kakak pulang, kata Dita di ruang tamu rumahnya. Karena kesepian di rumah saat suaminya ada tugas dadakan. Padahal sebelumnya mereka ingin berangkat bersama ke rumah sakit untuk konsultasi soal kelahiran anak mereka yang tinggal menghitung minggu. Rere gak bisa lama-lama kak, soalnya tadi Rere izin keluar cuma sebentar dan akan langsung pulang, kata Renata. Ya sudah, kamu makan siang di sini dulu ya, temani kakak, setelah itu baru kamu pulang. Lihat kamu sekarang kurusan, apalagi anak kamu kembar. Kak, tapi gimana ya? Pasti suami kamu ngerti kalau kamu lagi di rumah kakaknya, kata Dita lagi membujuk adiknya. Ya sudah, kata Rere dengan lemah dan agak pucat. Ketika Dita dan adiknya menuju ruang makan, Dita mendengar ucapan salam suaminya. Sayang, ucap salam kok teriak-teriak sih, tanya Dita pada Revan yang disambut Revan dengan mencium pipi istrinya. Maaf deh, Renata, lama kita nggak ketemu, bagaimana kabarmu? Tanya Revan ke Renata setelah terkejut melihat adiknya istrinya ada di rumah karena sudah lama tidak melihat Renata karena menikah dengan Kevin. Baik kak, kata Renata dengan tersenyum canggung. Bagaimana kabar suami kamu? Selama ini kalian tinggal di mana? Revan langsung mencecar pertanyaan ke Renata, namun tiba-tiba Revan merasakan tepukan di bahunya dan pelototan istrinya. Kamu itu nanya apa, wawancarai orang sih? Kamu sudah makan? Kalau belum, lebih baik kamu sekarang duduk dengan tenang dan kita makan sekarang. Kamu lihat kan sekarang ada 2 ibu hamil yang perlu gizi, ucap Dita dengan pelototan ke Revan. Mereka pun makan dengan tenang dan setelah selesai makan Renata buru-buru pulang seperti permintaan Dita. Hari ini Dita merasakan perutnya sakit, namun Dita memilih mengabaikannya karena memang sering setiap pagi dia merasakan kontraksi. Namun rasa sakitnya semakin bertambah membuat Dita menangis dan mencari pertolongan. Saat ini Dita hanya sendiri di kamar, sedangkan Revan menyiapkan sarapan untuk mereka karena menginginkan sarapan buatan suaminya. Revan, kata Dita tersendat karena rasa sakit yang dia rasakan. Iya sayang, tunggu sebentar, susah ini, kata Revan di depan pintu kamar mereka dengan membawa nampan berisi pancake dan segala susu kesukaan. Kesusahan membuka pintu karena tangannya yang memegang nampan, dan setelahnya Revan terkejut melihat wajah istrinya yang sangat pucat. Hampir saja Revan menjatuhkan nampan di tangannya. Sayang, kamu kenapa? Ucap Revan mendekati Dita setelah meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Perutku sakit banget, sepertinya aku mau melahirkan. Dita memegang perutnya yang semakin sakit. Revan menggendong Dita dan membawa keluar kamar dengan berteriak memanggil sopir untuk mengantar mereka. Revan semakin khawatir melihat Dita yang kesakitan dan beberapa kali Revan menahan sakit karena cengkraman istrinya. Apalagi jalan yang macet membuat Revan semakin takut dengan keadaan istrinya. Setelah 1 jam di jalan, akhirnya Revan sampai di rumah sakit. Namun kekhawatiran Revan tidak berakhir karena istrinya yang memilih melahirkan normal berusaha mengejan dengan napas terputus-putus. Bahkan Revan ikut meneteskan air mata melihat istrinya yang meringis dengan lelehan air mata. Revan beberapa kali memberikan kalimat penyemangat untuk istrinya karena
Napas istrinya semakin lemah dan dokter menyarankan untuk sesar. Namun istrinya menggelengkan kepala kepada Revan. "Sayang, kamu bantu bunda ya. Kamu tahu kan kalau ayah dan bunda sangat sayang sama kamu dan kami tidak sabar dengan kehadiranmu. Karena itu ayah mohon kamu bantu bunda ya sayang." Revan berucap dengan mengelus perut Dita lembut dan diakhiri dengan Revan yang mencium perut Dita, memberi kekuatan dua orang tercintanya. Dita menarik nafas panjang dan mulai mengejan dengan instruksi dokter, dan akhirnya Dita dapat mendengarkan suara tangisan yang terdengar merdu baginya. Akhirnya buah cinta lahir untuk melengkapi hidup mereka. Dita merasakan pelukan dari sang suami yang tersenyum padanya dengan mata berkaca-kaca. Dia pun sama terharunya dengan melihat bunda cinta mereka. Mungkin awal cerita dari pertemuannya dengan Revan tidak ada dalam impiannya sama sekali. Namun siapa yang menyangka awal pertemuan mereka yang gak banget. Perjanjian aneh sampai akhirnya menikah dan sampai ke tahap ini bersama orang yang sangat dicintainya, membentuk sebuah keluarga kecil mereka. Bagaimanapun awalnya, Dita bersyukur bisa bertemu dengan Revan. Semoga kehidupan mereka ke depannya akan semakin bahagia dengan bertambahnya buah hati mereka yang membuat hidup Dita semakin lengkap. Dita menggendong putra kecilnya yang baru tertidur setelah dia susui. Putra kecilnya sangat tampan, sangat mirip ayahnya. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Revan duduk di sampingnya dengan memeluknya erat dan memandangi putra mereka, serta mencium putra kecil mereka. "Sepertinya aku punya saingan sekarang," kata Revan. "Maksudnya?" tanya Dita bingung. "Dia, dari tadi kamu memandangnya," kata Revan yang memandang putra kecilnya. "Aku memandang lama karena aku bingung kok dia mirip banget sama kamu," tanya Dita dengan cemberut. "Ya iyalah, kan ini anakku, terus harus mirip siapa kalau bukan mirip denganku?" Revan menggoda istrinya yang cemberut melihat bayi yang baru lahir itu. Tidak mengikuti apapun dari istrinya. "Tapi ini anakku juga, Revan. Masa sih gak ada mirip denganku sama sekali?" bisik Dita karena anaknya yang bergerak kecil terganggu tidurnya. "Ya udah, tinggal bikin lagi nanti yang mirip dengan kamu, kan selesai," jawab Revan dengan mencium bayi kecilnya yang mulai tenang lagi dengan tidurnya. Dita mencubit Revan setelah mendengar ucapan bernada datar dengan semir dan senyum nakal dari suaminya. Padahal dia baru melahirkan, tapi suaminya sudah berpikir untuk punya anak lagi. Bunda dan ayah Revan datang ke rumah sakit sore hari karena Revan yang lupa memberi kabar ke orang tuanya. Bahkan bunda sempat memarahi Revan yang tidak memberi kabar sama sekali. Orang tuanya Revan tahu cucu mereka sudah lahir ketika ke rumah sakit mereka dan diberitahu oleh orang rumah kalau nyonya mereka sudah melahirkan Revan Junior. Dita hanya bisa tersenyum melihat suami yang berebut untuk menggendong putra kecilnya yang dari tadi digendong bunda. Bahkan ayah Revan hanya sebentar menggendong dan melihat cucunya tiba-tiba diambil oleh istrinya, dan sekarang Revan yang berusaha merebut putranya dari sang bunda. Mungkin ini salah satu momen terindah dalam hidup Dita yang akan dia kenang nanti, dan dia sangat bahagia dengan kehidupannya sekarang. Dita tertawa melihat suaminya yang cemberut karena tidak bisa melawan bunda, karena juga dapat pelototan dari ayahnya. Revan memeluk Dita dan memberikan ciuman di keningnya. "Terima kasih sayang karena kamu hadir di hidupku dan memberikanku putra yang tampan," kata Revan yang mencium Dita tanpa malu walau ada kedua orang tuanya. "Harusnya aku yang berterima kasih karena kamu memberikanku kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupku," kata Dita balas memeluk Revan dengan erat. "I love you sweetheart," bisik Revan di telinga Dita. "I love you too ayah," balas Dita. Orang tua Revan hanya bisa tersenyum melihat kelakuan anak dan menantunya, namun tiba-tiba saja
Bayi kecil di gendongan Bunda Revan menangis. Sepertinya dia cemburu karena sedikit dilupakan. Bayi kecil yang telah berpindah di gendongan Dita itu berhenti menangis dengan memandang ayah dan ibunya. Lalu tiba-tiba saja bayi itu tersenyum yang membuat orang-orang di sekitarnya jadi tertawa gemas. Ya, sepertinya bayi kecil itu juga ingin ikut dalam kebahagiaan orang tuanya. Bersambung.